restruksi ini kan sangat baik bagi perbankan. Spiritnya itu mendelay atau men-smoothing negatif impact dari pandemi terhadap debitur-debitur, sehingga bank, baik perbankan, baik dan juga debitur tersebut bisa memiliki peluang untuk recovery. Jadi pada khususnya kalau dari sisi perbankan, kita tidak perlu buru-buru itu mengkolek, menjatuhkan kolektibilitas di mana kita harus meningkatkan provisi dan sebagainya. Jadi itu memberikan peluang perbankan untuk di satu sisi pada debitur yang ini untuk recovery, untuk memperbaiki diri juga, dan perbankan juga mengassist, dan di mana juga bank di satu sisi dapat melanjutkan bisnisnya dan memperkuat ketahanan modalnya. Baik, kita Jadi ini sangat positif. akan beralih ke Pak Irman. Ya Pak Irman, kalau menurut Anda seperti apa peluang dan tantangan dari perbankan di 2023 ini? Ya, kalau di 2023 ini kita lihat memang semua sektor pada umumnya itu recovery ya, termasuk perbankan gitu ya. Jadi peluang dari recovery ekonomi kita yang cukup robust ini yang sudah mulai dari tahun lalu dan kita perkirakan di tahun ini terutama untuk yang faktor-faktor domestik itu justru membaik gitu ya, itu menjadi peluang tersendiri bagi perbankan juga. Kalau kita lihat tadi restu yang mungkin akan terbatas gitu ya, itu juga tidak menjadi isu menurut kami. Kalau kita lihat jumlah dari restrunya juga secara industry wise gitu di bank itu sudah terus menurun, dan sekarang data OJK terakhir itu di Februari sekitar 6,9% dari total loan atau 427 triliun, dan kita estimate mungkin kalau misalnya ini terbatas gitu ya, paling sisanya itu 80 sampai 100 triliun. Dan ini menjadi tadi seperti yang disampaikan Pak Daniel juga peluang juga buat bank, bahwa memang kalau misalnya debiturnya masih membutuhkan dan masih dalam proses recovery, ini justru membantu debitur dan juga dari sisi kualitas aset bank juga gitu. Jadi yang penting banknya dari sisi risk manajemennya itu terus memperhatikan loan at risk dan juga potensi dari loan yang mungkin akan bermasalah itu seperti apa yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dari sisi peluang itu saya lihat dari sektor-sektornya pun kita lihat beberapa sektor yang terhit oleh pandemi itu semua mulai recover, seperti perdagangan, hotel, restoran, transportation gitu ya, agriculture dan manufacturing. Nah mungkin dari sisi tantangannya yang perlu diperhatikan lebih kepada faktor global. Tadi Mbak Anneke juga udah sampaikan bahwa di global sekarang banyak isu gitu ya dan uncertainties. Kalau kita melihat untuk sektor-sektor yang related ke export oriented itu mungkin akan mengalami challenge yang lebih besar di tahun ini, karena memang pertumbuhan ekonomi global itu mengalami pelambatan dan ada risiko perlambatan ini masih akan terus berlanjut seiring dengan konflik dari geopolitik yang masih terus berlanjut, bahkan tensinya meningkat beberapa waktu terakhir. Kemudian juga dampak dari suku bunga kebijakan bank sentral yang baru akan terasa full di tahun ini. Jadi mungkin sektor-sektor yang related ke global gitu ya, korporasi-korporasi yang related ke market global, lebih banyak market global daripada domestik, itu juga perlu berhati-hati. Jadi kita melihatnya seperti itu Mbak Anneke. Baik, terkait dengan guncangan di perbankan global, OJK juga meminta perbankan untuk melakukan stress test begitu. Anda lihat apakah ini tepat? Ya, kalau kita memang stress test itu adalah hal yang selalu dilakukan gitu ya. Jadi karena bank itu sangat prudent dan berhati-hati, itu saya lihat harusnya semuanya melakukan stress test secara regular basis dengan sumber resiko yang berbeda-beda. Jadi mungkin dengan kasus SVB itu juga dan beberapa bank lainnya di US yang collapse, banyak pastinya sudah dilakukan juga stress test. Dan kalau kita lihat kondisi perbankan Indonesia sekarang itu jauh lebih kuat gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi faktor-faktor rasionya gitu dibandingkan dengan periode sebelumnya, kondisi bank kita jauh lebih kuat. Dan kalau kita belajar dari Amerika Serikat gitu, dari kasusnya SVB, Signature Bank dan beberapa bank lainnya, memang beberapa poin yang bisa kita lihat adalah pertama concentration risk gitu. Kalau concentration risk kita di perbankan Indonesia juga cukup terdiversify, jadi resikonya sangat kecil gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi tipe depositor juga kita sangat diverse perbankan kita, baik dari KBM 1 sampai KBM 4 kita lihat datanya itu cukup various sehingga concentration risk-nya kecil. Dari jenis depositnya pun kalau kita lihat di US kan banyak yang collapse sebanyak yang
non maturity ya, jadi sehingga manajemen likuiditasnya mungkin jadi lebih challenging. Tapi kalau di Indonesia yang maturity-nya atau berbentuk time deposit itu juga cukup besar porsinya di 40%. Jadi kita tidak melihat concentration risk ini sebagai isu, meskipun terus perlu dipantau supaya manajemen resikonya terus berlanjut. Kemudian juga kalau kita lihat dari asset liability management, bank di Indonesia ini perbankannya cukup sehat, di mana main bisnisnya loan itu masih mayoritas utama dari sisi aset sekitar 60%, securities itu relatively lebih rendah gitu. Berbeda dengan bank yang mengalami keruntuhan di US, di mana kita lihat porsi securitiesnya itu sangat tinggi gitu ya Pak, karena pada saat pandemi kemarin memang sulit untuk menyalurkan kredit, sedangkan likuiditas banjir, sehingga porsi dari securities ini meningkat, dan mungkin di sana yang terjadi adalah monitoring untuk porsi yang sehat itu agak loose gitu ya Pak, sehingga menyebabkan pada saat kenaikan suku bunga terjadi aset value-nya turun dengan signifikan. Nah itu kita lihat di Indonesia masih manageable, terutama untuk porsi yang securities yang di available for sale kita juga jauh lebih banyak daripada yang hold to maturity. Dan satu lagi dari sisi capital adequacy, liquidity, dan juga profitability, kita lihat masih per Februari kemarin kita lihat angka statistik perbankan juga jauh lebih baik. Di CAR kita masih ample di 26%, liquidity kita juga masih ample, kita lihat LDR-nya rata-rata 79%, dan NIM-nya juga even better di 4,72 dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Aneka. Baik.